Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya nak. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 IPS, materi bersatu dan bekerja sama untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Nah, seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rome-Roygen, dan konferensi meja bundar atau KMB. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 15 November tahun 1946 sampai tanggal 25 Maret tahun 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Hasil perundingan perjanjian Linggarjati adalah 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjiannya adalah pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 27 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal Hajah van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Nah, itulah perjanjian Linggarjati. Yang kedua, perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syafruddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir. Hasil perundingan perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongannya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga, perjanjian Rome-Roygen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April tahun 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Roygen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Hasil pertemuannya adalah 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gelirnya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda
akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 sampai 2 November tahun 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Mengambil alih hutang Hindia Belanda dan Republik Indonesia Serikat. Nah, itulah 4 perjanjian